Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama rekan-rekan saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang judulnya Bina Sosial Anak Autis. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Bina sosial adalah upaya pendidikan formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka membangun hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungannya, serta menumbuhkan berdasarkan kepribadian untuk mengembangkan diri secara optimal. Tujuan dari bina sosial: 1. Untuk menumbuh dan mengembangkan pengetahuan. 2. Agar mempunyai kemampuan untuk membina dirinya sebagai pribadi yang terpuji. 3. Agar mempunyai kreativitas untuk membangun lingkungan hidupnya dan mampu mengembangkan dirinya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi dari bina sosial: 1. Menghilangkan rasa rendah diri dalam bergaul sehari-hari. 2. Memulihkan sikap jujur sabar. 3. Mengangkat derajat anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya yaitu pengertian dari autis. Selanjutnya yaitu ada autism spectrum disorder atau ASD, atau yang lebih sering kebanyakan orang sebut dengan autism atau autis. Merupakan sebuah gangguan perkembangan saraf. Gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Selanjutnya ada faktor-faktor yang jadi pemicu autism adalah yang pertama jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki resiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami kelainan ini dibandingkan dengan anak perempuan. Nomor 2 yaitu faktor keturunan. Orang tua yang mengidap kelainan ini berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Selanjutnya yaitu penularan selama dalam kandungan. Contohnya efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, seperti obat epilepsi untuk ibu hamil selama dalam kandungan. Yang nomor 4 yaitu pengaruh gangguan lainnya seperti Down syndrome, distrofi otot, neurofibromatosis, sindrom darurat otak atau cerebral palsy. Yang terakhir yaitu kelahiran prematur, khususnya bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Berikut adalah beberapa pilihan metode terapi untuk mengidap autisme. Yang pertama, terapi perilaku dalam komunikasi. Terapi ini akan memberikan sebuah pelajaran pada pengidap termasuk kemampuan lisan sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. Berikut adalah beberapa jenis contoh dari terapi perilaku dan komunikasi. Yang pertama, analisis perilaku terapan. Yang kedua, terapi okupasi. Yang ketiga, terapi integrasi sensorik. Yang keempat, terapi bicara. Yang kedua, terapi keluarga. Terapi ini bertujuan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Yang ketiga, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan kelainan ini, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. Strategi dan metode yang kami gunakan dalam observasi bina sosial anak autis menggunakan permainan coklat, permainan melempar bola, dan permainan kura-kura, yaitu menggunakan strategi pembelajaran secara langsung yang bertujuan untuk membantu mengajarkan kemampuan dasar siswa setiap tahap demi tahap. Pembelajaran langsung dapat membantu siswa
mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang diajarkan selangkah demi selangkah. Dan kami menggunakan metode modeling untuk anak autis, di mana metode modeling ini cara belajarnya dapat digunakan dengan menirukan atau memberikan contoh yang baik kepada anak autis. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat mereka, misalnya dengan memberikan contoh cara melakukan kontak mata yang baik. Berikutnya yaitu asesmen. Hasil dari asesmen berdasarkan dari apa yang kami amati, Amar adalah anak dengan gangguan autis yang aktif. Amar hanya tertarik untuk berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Apabila orang tersebut memiliki daya tarik lebih baginya, seperti dengan humor tinggi. Saat kami tanyakan siapa namanya, dia hanya melihat di sekitar dan tertawa. Saat kami memperkenalkan mainan coklat kepada Amar, dia sangat antusias dan ingin segera memainkannya karena Amar baru pertama kali dan pertama kalinya bermain coklat. Saat kami menjelaskan sedikit cara bermainnya, tingkat kefokusan Amar hanya beberapa persen saja. Amar hanya mampu menatap 5 sampai dengan 7 detik, sebelumnya tidak. Amar belum terlalu bisa menirukan apa yang kami jelaskan. Dia hanya bisa memasukkan biji coklat ke 2 lubang yang benar secara berurutan, dan saat bermain coklat dia tidak mau bergantian dengan kami. Berdasarkan teori, dikemukakan bahwasannya anak autis tingkat sedang hanya mampu menatap sekitar 5 sampai 7 detik, selebihnya tidak. Dan benar adanya saat kami menjelaskan cara bermain coklat, Amar hanya mampu menatap 5 sampai 7 detik saja. Selebihnya tidak fokus kembali. Untuk berkomunikasi dengan Amar, kita cukup kesulitan karena benar dikatakan pada teori, jika kemampuan anak autis hanya beberapa persen saja. Saat kami mengajak Amar untuk bermain permainan lempar bola, Amar hanya diam dan tidak mau mengikuti apa yang kami contohkan. Hal ini sama dengan karakteristik anak autis pada umumnya, bahwa anak autis hanya akan tertarik pada apa yang dia sukai saja. Untuk permainan pura-pura ini, kami mencontohkan permainan dengan bernyanyi. Dengan tujuannya, Amar bisa ikut bermain dan tidak mudah bosan. Respon Amar tiba-tiba menangis tanpa sebab. Hal ini sama dengan teori anak autis, bahwasanya anak autis menangis tanpa sebab. Saat kami menunjukkan permainan yang terakhir, yaitu permainan coklat,
respon Amar sangat antusias dan ingin segera memainkannya. Hal ini sama dengan karakteristik anak autis yang hanya tertarik pada hal tertentu saja. Dan saat berkomunikasi dengan Amar, kami kesulitan. Hal ini juga sesuai dengan teori bahwa anak autis kesulitan berkomunikasi atau berinteraksi sosial. Perbandingan antara teori dan di lapangan bahwa ada beberapa teori yang dialami oleh Amar. Yang pertama yaitu sulit berkomunikasi atau sulit berinteraksi sosial. Yang kedua, tidak mudah fokus. Yang ketiga, manis tanpa sikap. Dan yang terakhir, dan dia hanya tertarik pada hal-hal tertentu saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami, hasil kerja kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi